Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Kali ini kita membicarakan tentang timnas kita yang luar biasa, yang sangat membanggakan kita, di mana kemarin mengalahkan timnas Afghanistan. Jadi secara keseluruhan di grup C, timnas U17 kita menyapu dalam 3 laga di grup C. Terakhir kemarin melawan Afghanistan, timnas kita mampu menyarangkan 2 gol. Secara keseluruhan permainan, Coach Nova itu merotasi pemainnya, di mana starting 11 atau pemain intinya itu ada 5 orang, sisanya diganti pemain pelapis. Ya nggak apa-apa, artinya untuk menambah jam terbang untuk pemain-pemain kita yang jarang tampil. Sebenarnya itu adalah maksudnya. Dan maksud kedua adalah di mana kita mengisyaratkan supaya tidak terjadi cedera atau mungkin mendapatkan kartu. Intinya diistirahatkan pemain inti kita dan dipakai pada saat nanti pertandingan fase 8 besar. Di mana di fase 8 besar itu kita akan pasti bertemu dengan tim-tim hebat. Kemungkinan ada Arab Saudi, ada Jepang, ya kan, yang masuk 8 besar, ada Uzbekistan, Korsel juga di grup kita juga masuk itu nanti 8 besar. Nanti mungkin ada Korea Utara juga mungkin. Fadli, Alberto, dan Sahabi Goli. Itu adalah pencetak gol kita kemarin melawan Afghanistan. Di mana gol itu terjadi pada saat injury time babak kedua. Bayangkan itu dari menit awal sampai 90 menit akhir itu tidak terjadinya gol. Karena apa? Karena ya memang kita rasakan sendiri ya, mungkin Coach Nova juga merasakan bahwa tim pelapis kita yang dipakai untuk pertandingan lawan Afghanistan kemarin tidak memuaskan dari segi permainan, dan sedikit ada peluang cuman sedikit, dan itu pun juga tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita, pemain-pemain lapis kedua. Jadi sampai di menit-menit akhir babak kedua, akhirnya Coach Nova memutuskan untuk menggantikan beberapa pemainnya, memasukkan pemain-pemain memang asli pemain intinya atau yang biasa dipakai starting 11. Jadi yang masuk itu ada Fadli Alberto, Sahabi Goli, dan juga Evandra, top skor sementara kita di Piala Asia ini. Nah, itu adalah suatu strategi yang yang dilakukan oleh Coach Nova. Jadi strategi itu berhasil, terbukti dengan menit-menit akhir, bahkan sudah masuk injury time, Fadli Alberto dan Sahabi Goli memasukkan gol dalam 1 menit. Itu kalau tidak salah di menit 91. Di menit 91 itu terjadi 2 gol. Golnya Fadli Alberto dan Sahabi Goli. Jadi dengan itu kemenangan kita mutlak grup C adalah milik Indonesia. Di mana 3 tim kita libas habis. Sempurnalah poin kita di grup C ini dengan 9 poin. Dengan hasil 3 kemenangan. Nah, sekarang kita akan membahas siapa yang akan menjadi calon lawan kita nanti di fase grup atau 8 besar nanti. Coba kita lihat dulu grup ini. Ini di atas adalah grup C, ya. Sudah kelihatan kan? 3 pertandingan semua sudah melakukan pertandingan, 3 pertandingan. Jadi kita lihat poinnya Indonesia. Dalam 3 pertandingan Indonesia sempurna, perfect. 3 pertandingan, 3 kemenangan, jadi 9 poin. Di bawah Indonesia, di bawah kita adalah Korea Selatan. Korea Selatan hanya kalah dengan kita, sisanya dia menang dengan Afghanistan dan Yaman. Jadi poinnya 6. Jadi Korsel lah atau Korea Selatan lah yang mendampingi kita ke babak 8 besar. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat ini.
Ini adalah grup D. Grup D ini, disinilah akan terciptanya calon musuh kita nanti di 8 besar, yaitu di runner up. Ya. Sementara ini kan yang memimpin adalah Korea Utara. Ya. Kalau sampai akhir Korea Utara jadi juara grup, jadi Korea Utara tidak akan melawan kita. Yang akan melawan kita adalah runner up-nya. Dan ini runner up ini akan diperebutkan 3 tim di bawahnya. Sebenarnya Korea Utara pun masih bisa, artinya tergelincir ke ke runner up, karena poinnya belum terlalu jauh bagi dalam 3 tim di bawahnya nih. Di runner up grup inilah yang akan menjadi calon musuh kita nanti di 8 besar. Ya. Saya rasa enggak terlalu ini optimis ya, artinya saya rasa nanti siapapun yang akan menjadi runner up grup ini, bagi saya, optimis saya, akan mudah timnas kita akan mengalahkannya. Karena apa? Karena ya kita lihat aja, di atas kertas kita bisa mengalahkan Korea Selatan, ya kan? Dan kita bisa melibas Yaman 4-1, ya, dan menyempurnakan dengan Afghanistan menang 2-0. Nah, di grup D ini kan ya dari peta kekuatan kan artinya Iran, coba lihat Iran. Di grup D ini kan tim kuatnya adalah Iran. Tapi Iran sayangnya kurang beruntung di grup D ini. Saat ini kan dia ada di papan bawah, paling bawah dengan poin 1. Sisanya ya mungkin 11-12 lah dengan kita. Mungkin kita 12, mereka 11. Jadinya saya rasa mungkin bisa masuk ke semifinal, bahkan ke final pun juga bisa. Memang lebih berat. Saya optimis, bukannya berarti saya ngomong itu gampang, tapi saya optimis. Ya. Dengan pengalaman Coach Nova yang sudah artinya Coach Nova ini kan ilmu kepelatihannya dia besar bersama Sintayong jadi asisten kemarin. Dan ada ilmu-ilmu yang mungkin diserap sama Coach Nova yang bisa ditularkan atau diaplikasikan ke timnas U17 ini. Dan juga dari skill pemain. Kita lihat starting 11 U17 ini kan luar biasa. Semangatnya membara, mentalnya kuat, selalu happy. Ya kan? Tapi jangan salah. Kalau masalah evaluasi tetap ada evaluasi. Karena dari 3 pertandingan ini yang saya lihat kekurangannya adalah passing. Ya. Beberapa kali passing tidak menemui sasaran atau mungkin dari pemain ke pemain lain itu sering terjadinya kesalahan passing. Jadi mungkin Coach Nova bisa mengevaluasi ini dan bisa mendalami kesalahan-kesalahan ini agar bisa di dalam persiapannya untuk melakukan passing ini dengan benar. Mungkin dari segi skill passing oke, cuman kan sekarang kita bisa terapkan kalau seandainya diganggu itu juga kan salah satu gangguan juga kan. Nah, bagaimana mengantisipasinya supaya passing itu tetap artinya dari kaki ke kaki itu tetap ada. Ya. Mungkin bola bisa dijemput lebih awal atau tidak menunggu seperti itu kan bisa saja. Jadi passing-passing itu kita perlu evaluasi, Coach Nova perlu evaluasi supaya permainan kita semakin mantap, semakin bagus ditambah dengan semangat ya, mental. Saya yakin Indonesia masih mampu di Piala Asia ini. Semakin naik artinya 8 besar, naik lagi ke 4 besar, itu pertandingan akan semakin sulit. Karena lawan-lawan kita sudah pasti semakin tangguh. Dan mau tidak mau kita harus menangguhkan diri kita juga supaya kita juga tangguh. Dari segi mental ya, dari segi mental musuh ya. Dilihat ini kita di grup C mampu melibas 3 tim kita dengan nilai sempurna, itu juga membuat tim-tim musuh atau calon-calon musuh kita di fase-fase berikutnya paling tidak dia keder. Ya kan? Nah, itulah jadikan itu
suatu apa namanya, suatu kesempatan bagi Coach Nova untuk memoles lagi, meningkatkan mental lagi, meningkatkan semangat lagi supaya kita bisa menang melawan siapapun yang akan menjadi lawan kita nanti. Sekian dulu dari saya. Semoga timnas U17 mampu melesat sampai ke final, bahkan ke juara. Siapapun lawan kita, jangan pandang apapun, kita fokus dengan diri kita, tetap semangat, mental juga tetap dijaga, supaya mampu menjuarai Piala Asia ini. Oke, saya Tangkas, ciao.